baik, perkenalkan nama saya Amanda Rizky Wahyuni dengan NIM 241701004. Di sini saya akan menjelaskan tentang elips. Nah, pertama-tama di sini ada definisi elips, yaitu elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu, direktris D, tetap, yaitu sama dengan E dan E kurang dari 1. E adalah eksentrisasi. Nah, di mana definisi elips itu kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Ini adalah direktris. Di sini ada titik B, di sini ada titik F. Nah, titik P ini itu kita ke sini kan, dan P ini juga ke direktris, yaitu F aksen. Oh maaf, ini P aksen. Nah, seperti ini gambarnya. Setelah itu F itu adalah fokus, D itu P itu adalah D itu adalah direktris. Nah, di mana P ini kan P ke P aksen itu adalah jarak P ke D. Jadi kita tulis seperti ini, jarak P ke D. Jarak P ke D. Jarak P ke D itu direktris. Nah, selanjutnya P pada elips. Jadi P pada elips itu maka kan ini E kurang dari 1. Jadi ini P ke F, per ini P ke P1. Jadi P aksen. P ke P aksen sama dengan E, di mana E-nya itu kurang dari 1 dengan E kurang dari 1. Nah, setelah mengetahui definisi elips, sekarang kita masuk ke istilah-istilah elips. Istilah elips. Nah, sekarang saya akan menggambarkan terlebih dahulu. Di sini ada T1. Ini ada titik
Nah, ini adalah gambar elipsnya, dan ada seseorang yang menggambar elips dengan lengkungan lengkungan karet itu dengan video seperti berikut. Oke, ini adalah gambar elips. Nah, sekarang kita masuk pada istilah-istilah elips, di mana yang pertama itu ada F1 dan F2. Itu F1 ini dan F2 merupakan fokus dari elips. Nah, ini fokus. Yang kedua yaitu D1 dan D2. D1 dan D2 adalah direktris Nah, D1 dan D2 adalah direktris jika P adalah elips, maka ini P ke F, ini V1, ini P F1 per jarak PD1, direktris 1. Nah, sama dengan PF2 per jarak PD2 sama dengan E, di mana E itu kurang dari 1. Nah, yang ketiga itu elips itu mempunyai 4 titik puncak, yaitu V1, V2, T1 dan T2, di mana ini titik puncak elips. Nah, yang keempat yaitu O. O itu adalah pusat elips. Dan di mana itu O yaitu berarti OV1 sama dengan OV2 sama dengan ini OV1, OV2. Nah, 0 adalah pusat elips. Setelah itu yang 0 adalah pusat elips. Ini adalah pusat elips. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu di mana V1 dan V2 itu adalah
sumbu simetri V1 dan V2 dan T1 dan T2. V1 dan V2 adalah sumbu simetri T1 dan T2. Sumbu simetri. Nah, di mana jika sumbu simetri memuat fokus? Jika sumbu simetri memuat fokus, itu berarti dia disebut dengan sumbu panjang. Dengan sumbu panjang. Nah, sumbu panjang itu di sini merupakan V1 dan V2. Adalah V1 dan V2. Nah, selanjutnya itu V1 dan V2 sama dengan ini ke sini itu adalah terus maaf, ini tadi saya kurang menambahkan elemen-elemen pada ini. Nah, jadi V1 dan V2 itu tadi adalah sumbu panjang. Nah, sekarang kita masuk ke T1 dan T2. T1, T2 ini adalah sumbu pendek. Sumbu yang tidak memuat atau melalui titik fokus itu disebut dengan sumbu pendek. Sumbu pendek yaitu T1 dan T2. Nah, T1 dan T2 ini melalui B. Jadi ini V1 dan V2 itu sama dengan 2A, sedangkan T1 dan T2 itu sama dengan 2B. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu tali busur yang melalui titik fokus. Nah, ini adalah tali busur. Ini melalui titik fokus. Ini misalkan di sini A, sini B, sini C, sini D. Sini D. Nah, ini melalui titik fokus. Ini garis namanya tali busur. Nah, tali busur yang melewati tali busur yang melalui fokus. Yang ketujuh yaitu tali busur fokus yang tegak lurus disebut sumbu panjang atau tali latus retrum. Nah, yang kedelapan yaitu ruang garis penghubung fokus elips disebut dengan
titik pada elips disebut jari-jari fokus. Nah, masuk ke persamaan umum elips. Persamaan umum elips. Nah, di sini saya akan menggambar terlebih dahulu. Oke, ini adalah gambar persamaan umum elips dan di mana itu ada keterangan
yaitu P itu tak hingga beta, F aksen hingga plus C, beta. Terus F2 tak hingga min C min B. Terus T1 tak hingga B plus B. T2 tak hingga B min B. Terus terakhir V1 tak hingga plus A, B. Yang terakhir yaitu V2 tak hingga min A, B. Nah, ini adalah keterangan-keterangan dari persamaan umum elips. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari persamaan direktri, yaitu di mana mencari persamaan direktri. Nah, kita akan PV1 sama dengan A. Ini kita melihat buku PV2 sama dengan PV1 sama dengan B. Terus di mana A lebih dari C. V1 dan V2 ada pada elips. Nah, ini V1 dan V2 itu merupakan itu ada di dalam elips. Nah, di mana itu V1 dan V2 ada elips, di mana itu A lebih dari C. Selanjutnya yaitu kita V1 terus F1 per V1D. Nah, V1 dan V1D sama dengan E. Nah, di mana itu kita akan hasilkan A min C per PD min A sama dengan E. Nah, sekarang kita jabarkan menjadi A min C kita jabarkan menjadi A min C sama dengan E PD min A. Ini disebut dengan persamaan 1. Selanjutnya kita tulis lagi V1 F1 per ini V2 terus V2D, di mana ini sama dengan E dan dihasilkan A min C ini A plus C per PD plus A sama dengan E. Kita jabarkan menjadi A plus C sama dengan E PD plus A. Ini sama dengan persamaan 2. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, di mana itu A min A
min C, A plus C sama dengan E PD min A, terus sama dengan E PD plus A. Kita jumlahkan, kita ini sama dengan H. Ini menjadi 2. A sama dengan E PD, terus PD ini 2E, terus menjadi PD AE. PD sama dengan A per E. Nah, ini adalah persamaan pertama yang kita dapatkan. Selanjutnya kita ini menjumlahkan per 1 dan per 2. Selanjutnya kita mengurangkan persamaan 1 dan 2. Mengurangkan. Jadi kita tulis lagi A min C, A plus C sama dengan E PD per min A sama dengan E PD plus A. Terus kita hasilkan min 2 ini A-nya kita hapus jadi min 2C sama dengan min 2E PD A min 2. Ya, ini habis karena min, terus kita bagi 2 menjadi ini hasilnya, terus tinggal C sama dengan EA. Ini adalah persamaan yang mengurangkan. Nah, selanjutnya yaitu mencari hubungan antara A, B, dan E. Mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, di mana ini kita akan menggunakan lagi yang seperti ini T1 per T1T sama dengan T1F1 per D sama dengan E. Terus T1F1 sama dengan EPD. Ini kita jabarkan menjadi seperti kita kalikan silang, itu hasilnya T1F1 sama dengan EPD. Terus kita T1F1 sama dengan EAE, dimana D-nya itu E, jadi ini sebut saja T1F1 sama dengan A. Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungan dari ketiga ini. Itu kita kan di sini ada segitiga siku-siku. Jadi kita akan menggambarkan segitiga siku-siku terlebih dahulu. Itu seperti dari saya. Nih, seperti ini, di mana itu di atas ini ada T1, di sini ada F1, di sini ada P. Nah, di mana T1 ke F1 itu adalah A. Nah, T1 ke P itu ada T1 ke P itu ada B.
Nah, ke P1 ke F1 itu ada C. Nah, ini adalah gambar dari segitiga siku-siku itu. Nah, di sini kita akan memakai menggunakan Pitagoras. Nah, di mana tadi kita sudah ini T1 P kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat min PF1 kuadrat. Nah, di sini B T P kuadrat itu B. Ini T1 ke P itu B. Itu B. T1 ke P itu B. Nah, di mana itu kuadrat sama dengan T1 ke T1 F1 kuadrat itu ini T1 F1 itu A. Jadi A kuadrat min P F1. P ke F1 itu C. Jadi C kuadrat. Nah, selanjutnya B kuadrat sama dengan A kuadrat min. Nah, di mana C itu adalah E. Di mana tadi ini? C itu adalah EA. Jadi C adalah EA kuadrat. Nah, selanjutnya B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min C kuadrat. C kuadrat. Nah, ini adalah hubungan antara A, B, dan C. Ini adalah hubungan antara A, B, dan E, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min C kuadrat. Ini sedikit lagi. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, jadi ini kita tulis dulu yang ketiga, menemukan kembali persamaan umum elips, di mana yaitu K X K, Y K, terus K aksen yaitu A plus A per E Y K. Nah, setelah kita tulis ini, selanjutnya kita pakai eksentrisitas. Nah, setelah menuliskan ini, selanjutnya kita pakai eksentrisitas, yaitu K F1 per K aksen sama dengan E min E K FA1 sama dengan E K aksen. Nah, setelah itu kita tuliskan ke dalam persamaannya, yaitu akar X tak hingga min X F1 kuadrat plus YK min YF1 kuadrat sama dengan E akar XF min X tak hingga aksen kuadrat plus YX min Y
tak hingga aksen kuadrat. Nah, selanjutnya kita jabarkan menjadi X K min tak hingga plus C kuadrat plus Y K min B kuadrat sama dengan X K min tak hingga plus E plus YK min YK kuadrat. Selanjutnya kita jabarkan menjadi XK min tak hingga plus C kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan E kuadrat XK tak hingga plus A per E kuadrat. Lalu setelah itu kita XK min C kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan E kuadrat XK min tak hingga A per E kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu XK min tak hingga kuadrat min 2C XK min tak hingga plus C kuadrat plus YK min B tak hingga B kuadrat sama dengan E kuadrat. Nah, E kuadrat itu XK min tak hingga kuadrat min 2A E XK min tak hingga plus A kuadrat min per E kuadrat. Selanjutnya kita lanjutkan di sini yaitu XK min tak hingga kuadrat min 2C XK min tak hingga XK min tak hingga plus C kuadrat plus YK min B. Beta ini adalah beta kuad CE kuadrat XK min tak hingga kuadrat min 2A per E XK min tak hingga plus A kuadrat E kuadrat. Selanjutnya yaitu XK min tak hingga kuadrat plus XK min beta kuadrat min 2C XK tak hingga sama dengan E kuadrat XK per tak hingga kuadrat sama per min 2AE XK min tak hingga sama dengan plus A kuadrat. Nah, di sini ini sama ini itu sama, jadi kita coret. Selanjutnya yaitu setelah kita coret itu kita tuliskan lagi menjadi XK min tak hingga kuadrat plus C
min kuadrat xk min tak hingga kuadrat plus yk min beta kuadrat sama dengan a kuadrat min c kuadrat. Selanjutnya yaitu ini kita diskusikan menjadi 1 per e kuadrat xk min tak hingga kuadrat plus yk min b kuadrat sama dengan a kuadrat min c kuadrat. 1 min e kuadrat xk min tak hingga kuadrat plus yk min beta kuadrat sama dengan a kuadrat. Ini c nya itu tadi kita ketahui adalah a, jadi kita tulis min a kuadrat. Nah selanjutnya 1 min e kuadrat xk min tak hingga kuadrat plus yk min beta kuadrat sama dengan a kuadrat. Ini kita sendiri-sendirikan menjadi e kuadrat a kuadrat, terus 1 min e kuadrat xk min tak hingga kuadrat plus yk min b kuadrat sama dengan a tak hingga, ini e nya 1, terus e kuadrat, terus ini adalah a kuadrat 1 min e kuadrat, terus ini adalah a kuadrat 1 min e kuadrat, terus ini adalah a kuadrat 1 per e kuadrat. Nah ini hasilnya menjadi xk min tak hingga kuadrat min a kuadrat plus yk min beta kuadrat per b sama dengan 1. Jadi ketika koordinat dijalankan, maaf ini tulisannya agak miring karena saya tidak bisa menulis secara. Terus ini hasilnya x min tak hingga kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah hasilnya. Baik, di sini saya akan menambahkan kertas terlebih dahulu. Harusnya itu ditambah kertas. Nah selanjutnya setelah kita mengetahui menemukan persamaan umum elips, yaitu x min tak hingga kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat plus b kuadrat sama dengan 1. Nah sekarang kita akan menuliskan persamaan umum elips dengan pusat P tak hingga, beta dan sumbu-sumbu sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari lebih dari B adalah, jadi ini kita tuliskan dulu P tak hingga beta terus sejajar dengan A lebih dari B. Nah akan menulis dengan ini, jadi x min A
per A kuadrat plus Y min beta kuadrat min B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah elips horizontal. Ini elips horizontal. Ini adalah elips horizontal. Terus selanjutnya tuh X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah elips vertikal. Elips vertikal. Terus selanjutnya ada jika A kurang dari B. Nah, selanjutnya yaitu jika pusat elips P itu 0,0 dan A-nya itu lebih dari B, maka persamaan umum elips yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah elips horizontal. Elips horizontal. Nah, selanjutnya jika pusat elips P 0,0 berada pada A kurang dari B, kurang dari B, yaitu X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah elips vertikal. Elips vertikal. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P tak hingga koma beta adalah ini istilah dan sifat elips dengan pusat P tak hingga beta. Dimana yang pertama itu tadi kita mendapat titik pusat di tak hingga koma beta, titik pusat. Terus yang kedua itu kita tadi mendapatkan fokus di mana F1-nya itu kita dapatkan tadi tak hingga plus C, beta. Terus dan F2-nya itu kita dapat tadi tak hingga min C, beta. Ini tadi kita dapat ini F2-nya itu tak hingga min C, beta. Terus selanjutnya itu kita tadi dapat T dengan A lebih dari B itu dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Tadi kita mendapatkan ini di sini. Nah, selanjutnya yang ini jika A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1 tak hingga B beta plus C dan F2 tak hingga B min C. Nah, yang ketiga kita dapat tadi, yang ketiga
tadi kita mendapat eksentrisitas E. Eksentrisitas E sama dengan C min A. Jika A lebih dari B dan EC per B, jika A kurang dari B, yaitu direktris, yaitu kita tadi dapat D1 ekuivalen dengan X sama dengan A, sama dengan tak hingga plus A min E, dan D2 itu tadi kita dapat yaitu ekuivalen dengan X sama dengan tak hingga min A per E jika A lebih dari B, dan ini D1 ekuivalen Y sama dengan beta plus B per E, dan D2 ekuivalen Y sama dengan beta min B per E jika A lebih dari B. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5. Jika A lebih dari B itu maka sumbu X-nya, maka sumbu X-nya adalah sumbu panjang. Dan Y adalah sumbu pendek. Nah, selanjutnya yang ke-6 yaitu latus sumbu pendek, sumbu panjang, latus rektrum, yaitu X sama dengan tak hingga plus C dan X sama dengan tak hingga min C. Nah, jika sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek, maka jika X adalah sumbu panjang, jika sumbu Y adalah sumbu panjang, maka itu kita tuliskan menjadi Y sama dengan beta plus C, dan Y sama dengan beta min C adalah latus rektrum. Nah, selanjutnya yang ke-7 yaitu titik puncak elips. Titik puncak elips yaitu kita tuliskan yang pertama tak hingga plus ini A plus tak hingga, B, terus tak hingga min A, B, terus yang ketiga yaitu, kan tadi kita ketahui ada 4 titik puncak elips. Nah, ini kita baru tuliskan 2 yaitu yang ketiga tak hingga, B plus beta, yang keempat yaitu tak hingga min beta min B. Oke, baik, itulah titik puncak elips.